Puji Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebelum merenungkan kebenaran firman Allah, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sampai dengan hari ini kami boleh bertekun untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengurapi, Engkau membukakan segala rahasia firman-Mu. Bersyukur kepadamu, kami akan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, hari ini kita sampai di 1 Samuel pasal yang ke-23. Kita baca ayat yang ke-12. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Ketika kita membaca kisah pelarian Daud di pasal 23 ini, maka jika kita membayangkan kita berada di posisi Daud, maka ini merupakan peristiwa yang sangat menegangkan. Kita akan merasakan itu. Bahkan Alkitab sendiri mencatat bagaimana Daud mengalami rasa takut. Yang menonjol di pasal 23 ini adalah bagaimana sikap Daud menghadapi semua masalah itu, yaitu Daud senantiasa bertanya kepada Tuhan. Itulah yang membuat Daud menang melawan orang Filistin dan menyelamatkan penduduk Kehila. Coba kita pikirkan hal ini. Daud sudah menyelamatkan penduduk Kehila dari tangan Filistin. Menurut logika kita, penduduk Kehila jelas akan pro kepada Daud dan akan menyembunyikan Daud dari kejaran Saul, sebab orang-orang Kehila berhutang budi terhadap Daud. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Penduduk Kehila ternyata justru berniat menyerahkan Daud ke tangan Saul. Coba saudara bayangkan, seandainya Daud tidak bertanya kepada Tuhan, maka Daud akan celaka dan tertangkap Saul. Sebab kota Kehila itu hanya memiliki satu akses pintu keluar saja. Dengan selalu bertanya kepada Tuhan, maka Daud mendapatkan petunjuk bagaimana ia bisa meloloskan diri dari tangan Saul. Begitu hebatnya Daud melarikan diri dari kejaran Saul, sampai-sampai banyak orang mengatakan bahwa Daud adalah orang yang sangat cerdik. Saudara, Daud memang cerdik, tetapi kunci keberhasilannya adalah bagaimana ia selalu bertanya dan minta petunjuk dari Tuhan. Seberapa sering kita mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup kita, dan seberapa sering saat saudara mencoba mengambil keputusan, di situ saudara datang kepada Tuhan. Bahkan jika mungkin menurut nalar atau hitung-hitungan matematika kita, semuanya akan mustahil dan kita tidak tahu apa jalan keluarnya. Tetapi kita boleh melihat bahwa ketika semuanya itu terjadi dan kita selalu datang lebih dahulu kepada Tuhan, minta petunjuk, minta pertolongan, minta campur tangan Tuhan, maka hasilnya akan berbeda. Ketika kita selesaikan sendiri dan ketika Tuhan ikut campur tangan, hasilnya berbeda. Bahkan juga berkatnya akan kita nikmati ketika Tuhan kita libatkan. Hari ini, marilah kita belajar melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Sebelum mengambil keputusan adalah penting untuk kita bertanya kepada Tuhan. Percayalah, jika kita bertanya, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menjawab dengan banyak cara. Namun yang pasti, Tuhan akan mengarahkan dan menetapkan langkah-langkah kita sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat, tindakan yang tepat, dan waktu yang tepat. Keputusan yang terbaik adalah keputusan yang kita ambil karena kita bertanya kepada Tuhan lebih dahulu. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami terus diajar oleh Tuhan bagaimana kami harus selalu melibatkan Engkau. Sebelum kami bertindak, sebelum kami mengambil keputusan, Firman mengajarkan kami hari ini untuk kami melibatkan Tuhan, untuk kami bertanya kepadamu ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami akan lakukan itu di sepanjang umur hidup kami. Kami akan mengandalkan Tuhan. Kami akan selalu melibatkan Engkau untuk campur tangan di dalam segala bidang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami terima dan kami tanamkan firman-Mu, dan kami aminkan semua kebenaran itu. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.